karena akunya anxiety ya, aku cemas, ternyata itu aku nularin juga ke anak aku. Mencari uang itu tidak sulit gitu ya. Dan itu kan kita ngomong ke diri kita, mencari uang itu tidak sulit. Akhirnya kita bekerja lebih baik lagi, diam aja terus skip. Tiba-tiba jam 12, itu aku ngerasa skip. Diam di kasur terus skip, kok jam 12. Terus istri aku bilang, sayang kok kamu gak masak sih? Kamu gak kerja? Enggak. Terus istri aku masak, aku makan, ke kasur lagi, skip, tiba-tiba maghrib. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu. Curhatnya Bapak Aryo dan Ibu Nucha. Mau curhat apa kita hari ini, Bu? Pengen ngobrol sama cowok-cowok dong. Pengen ngobrol sama cowok-cowok. Soalnya narasum kita banyakan ceweknya. Oh iya benar. Kamu nggak usah di sini. Oh, kamu yang mau ngobrol ya? Iya, oh, pengen oke. ngobrol. Udah aku diem deh. Lah, gimana sih? Gimana mau ngobrolin apa? Nah, jadi aku pengen ngomongin soal pria-pria. Ini kan point of view kadang-kadang laki-laki dari kamu doang. Okay. Aku pengen dapat point of view laki-laki lain. Jadi aku nggak cukup. Oke. Nggak apa-apa. Aku butuh point of view laki-laki lain. Tentang apa? Kayak butuh validasi dari laki-laki lain. Tentang apa? Kita ngomongin soal kerjaan sama pasangan. Bukan sama pasangan. Soal pekerjaan pasangan yang aku tahu orang ini tuh banting setir. Di umur 30 yang kayak coba-coba banget gak sih? Itu kayak apa? Mepet jurang tau menurutku. Ini apa dari artis sinetron ke politik ya mungkin? Nah, gitu. kenalin dulu dong. Ada siapa di sini? Halo. Perkenalkan. Halo, aku JG. Halo Mas JG. Halo. Coba, ini yang banting setirnya kita minta ceritakan dulu dari apa ke apa. Di sini Pak Andi JG ini nih bukan nama sebenarnya. Wah, Dia nama aslinya adalah Mawar JG. Nah, karena aku dengar bukan dengar deh. Aku lihat kontennya, katanya banting setir di umur 30 tahunan. Lah Pak, itu bukannya mepet jurang? Bener. Aku ganti karir di umur 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun. Okay. Aku aja udah mau pensiun umur 40. Ini baru mau bikin karir baru ya? Nucha pensiun. Kok mau bikin karir baru Pak umur 35? Yeah. Gimana tuh ceritanya Pak? Aku tuh sebelumnya 15 tahun jadi engineer. Aku tuh IT, telco, engineer. Dan kerjanya serius sih. Serius banget, aku mau berkarir serius gitu. Tapi sebenarnya aku juga gak tahu sih apa yang aku mau tuh apa gitu. Jadi dari kecil tuh, dari SMP lah ya. SMP, SMA, kuliahnya di mana, itu tuh ditentuin orang tua. Oh gitu. Aku sendiri sebenarnya apa sih yang aku mau tuh, aku nggak pernah tahu. Karena dari situ ya udah aku kuliah di IT telco pun aku ya kayak aku lakuin aja sih apa yang bisa aku lakuin gitu. Tapi sebenarnya apa yang aku mau nggak pernah tahu sebelumnya apa gitu. Jadi jalanin aja kayak robot gitu Pak. Kayak hubungan. Takut tadi diomelin. Kayak love what I do aja gitu. Oh, okay. Karena memang nggak ada pilihan lain. Bukan nggak ada pilihan sih, aku sebenarnya nggak tahu. Saking pilihan-pilihannya aku tuh nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Sampai aku nyebrang nggak bisa, nyebrang jalan nggak bisa. Nyebrang jalan tuh keputusan yang harus cepet banget. Nyebrang jalan tuh ini aku saatnya lari, nunggu atau gimana? Itu kan keputusan cepet banget tuh. Bener. Bahkan keputusan seperti itu aja susah banget aku milihnya. Oh gitu. Terus akhirnya dari love what you do ke do what you love akhir berubah? Akhirnya ya pas pandemi sih. Pandemi, bertemu dengan diri sendiri. Kalau misalnya mungkin di bisnis lain pas lagi pandemi turun kali ya. Iya. Kalau aku di IT tuh pekerjaan tambah banyak. Oh justru tambah banyak. Karena yang pakai internet kayaknya hampir semua orang kan. Betul. Karena aku kerjanya di salah satu operator telekomunikasi. Kerjaannya tambah banyak. Bukan 2 kali lipat, mungkin aku bisa bilang sampai 5 kali lipat lah pekerjaannya. Jadi kerjanya banyak, akhirnya aku kena anxiety disorder. Datang ke psikiater, minum obat setahun. Wow. Minum obat pagi-pagi biar bisa kerja, dan minum obat malam-malam biar bisa tidur. Kayak ada switch on and off gitu ya dalam hidup. Dibantu dengan ya terapi obat, sama aku juga olahraga juga waktu itu, ada journaling gitu. Nah setelah minum obat, bertemu dengan diri sendirinya aku lebih baik, tapi udah setahun nggak hilang tuh sakitnya. Ya memang kata psikiaternya 50-50 sih, bisa sehat, bisa kambuh lagi. Tapi kalau misalnya ditampilin itu, si psikiaternya dia bilang sama aku kalau ya memang kalau misalnya pencetusnya nggak dihilangkan ya akan seperti itu terus. Oh gitu. Pencetusnya jadi bekerja.
Karena memang kerjaannya terlalu banyak. Karena semakin ini ya intens gitu kali ya. Jadi di pandemi terbukalah karena dengan jumlah pekerjaan ditambah, ternyata terbukalah itulah sumber pencetusnya itu. Betul. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya waktu itu tuh aku sampai, jadi kalau misalnya orang kena ya kayak mental gitu, depresi atau misalnya aku anxiety disorder itu biasanya ada 4 hal sih yang terjadi sama mereka. Yang pertama itu kayak fight gitu. Misalnya stres nih, ya dia fight aja kerjain tapi dengan cara yang tidak sehat. Bisa aja marahin bosnya, bos gue tuh gitu, misalnya kok kerjaan aku banyak banget, tapi kan dengan cara yang nggak baik gitu. Ada yang flight, biasanya kalau aku dulu kerja di corporate, tiba-tiba ada orang nyimpen laptop di meja, udah nggak pernah balik lagi tuh. Itu flight, kabur dari kerjaannya, nggak bikin surat resign sama HR-nya, dia simpen laptopnya, pergi. Ada yang gitu? Ada banyak banget gitu. Ini kayak tiap abis lebaran ya? Oh gitu. Mbak di rumah gitu. Mungkin flight juga mereka. Flight juga mbak itu ya. Terus. Nah kayak aku freeze tuh bener-bener diem, nggak fight, nggak flight, diem. Jadi biasanya pagi-pagi tuh aku akan masak gitu atau kerja. Itu jam 8 pagi aku diem aja terus skip. Tiba-tiba jam 12. Itu aku ngerasa skip. Diem di kasur terus skip. Kok jam 12? Terus istri aku bilang, sayang kok kamu gak masak sih? Kamu gak kerja? Enggak. Terus istri aku masak, aku makan, ke kasur lagi, skip, tiba-tiba maghrib. Nge-freeze karena aku nge-freeze. Skip bener-bener gak ngerasa dari jam 8 ke 12, dari jam 12 ke maghrib tuh gak kerasa ada apa aja. Cuma di pikiran tuh mikirin banyak hal gitu, kerjaan. Bukannya dikerjain, malah dipikirin. Wah bisa gitu ya, freeze ya. Nge-freeze. Kalau misalnya kata psikiater aku namanya istilahnya ruminating atau ruminasi itu kalau bahasa Indonesia tuh memamah biak tuh. Kalau misalnya sapi makan, nanti masuk ke perut, nanti dikeluarin lagi kan ke mulut. Nah kalau ruminating di istilah kesehatan mental itu pikirannya dikeluarin lagi, masukin lagi, dipikirin lagi sampai nggak ada selesai masalahnya apa. Wow, ini baru nih. Dapat komplain nggak sih dari Teh Ica, dari Silo gitu? Maksudnya ada perubahan nggak sih pada saat itu ke mereka? Dan ada banget sih perubahan, dan waktu itu karena akunya anxiety ya, aku cemas, ternyata itu aku nularin juga ke anak aku. Jadi anak aku juga energinya itu dapat tuh tentang kecemasan. Akhirnya yang punya nggak sehat mentalnya di rumah itu ada 2, aku sama anak aku. Yang sehat mental cuma istri aku aja. Istri aku ketemu sama aku susah, ketemu sama anaknya juga susah, akhirnya ya dia putusin, ya udah kayaknya kamu berhenti kerja aja deh gitu untuk nyari hal yang lain yang bikin kamu lebih secara mental sehat gitu. Nah switching karir ini kan keputusan yang besar ya, apalagi di umur yang udah cukup dewasa juga 35 tahun, dan keputusan ini dibuat sesudah menikah dan punya anak. Betul. Itu apa ya, gimana cara sampai ke keputusan ini, sehingga kan kita pikiran itu banyak, wah gimana soal keuangan, gimana soal anak kaget apa enggak, atau rutinitas perubahan yang berubah, dan berikutnya gue mau ngapain abis ini. Nah itu proses pemikirannya gimana tuh? Ya aku punya privilege ya, istri aku financial planner. Jadi Okay. dia nge-plan. Yang terkenal itu. Kayaknya Ya followersnya banyak. Dia udah ngaturin uang. Ternyata dia ngitung sekitar 1,5 sampai 2 tahun kamu nggak kerja, aman kata dia. Karena dana daruratnya udah cukup. Jadi kalau misalnya aku nggak kerja, yang penting tuh lights on tuh istilah untuk kayak yang penting bisa makan, bayar listrik bisa gitu ya, tapi nggak jalan-jalan keluar kota, keluar negeri gitu. Tapi kalau makan aja yang light tuh bisa tuh 2 tahun kata dia. Dari situ secara keuangan ya udah aku nyantai. Tenang ya. Satu beres. Terus masalah jadi nggak kerja misalnya, ya waktu itu lagi pandemi ya, kerja aja work from home, ke kantor cuma seminggu sekali doang, nggak boleh lebih. Jadi sebenarnya masih align sih sama masa pandemi. Tapi masalahnya adalah aku ngasih value apa sama keluarga aku. Sebelumnya aku adalah ayah rumah tangga plus engineer. Jadi setelah menikah tuh aku selalu bilang bahwa aku tuh pengen jadi ayah rumah tangga. Jadi aku emang ayah rumah tangga, aku ngerjain kerjaan rumah semua, masak, beberes semuanya aku ngerjain, nyuci, jemur semuanya aku kerjain. Kecuali ngelipat baju susah. Butuh seorang Virgo untuk itu. Oh gitu, oke. Ngelipat baju dan setrika aku nggak bisa. Jadi aku ngerjain semua kerjaan rumah kecuali itu 2. Oke. Nah tapi kan nggak ada added value lainnya gitu buat keluarga aku. Ya akhirnya aku bawa jadi akhirnya dibagi tuh mental loadnya, biar nanti istri aku aja, kan sekarang yang kerja tuh istri aku tuh waktu itu. Gimana biar mental loadnya tuh kebagi gitu.
Akhirnya adalah kalau misalnya di sekolah, ekstra kelas itu aku yang pegang semuanya. Oh. Di luar itu istri aku gitu. Jadi karena kan kepikiran ya, anak aku sekolah jam berapa? Ya udah itu aku yang pegang semuanya akhirnya. Sebelumnya dibagi, akhirnya aku ambil semua. Jadi aku ngasih value ke keluarga. Iya aku nggak kerja, secara penghasilan aku nggak ada waktu itu. Tapi aku ngasih value ke keluarga aku. Oh, value-nya adalah sebagai rumah tangga. Kayak rumah tangga lebih itu. lagi involved dari sebelumnya. Betul. Itu nyampe kira-kira value itu ke anak. Apa tanggapan anak? Terutama kan kalau istri kan kita udah bisa ngobrol ya secara conscious bahwa apalagi dia financial planner yang udah siapin jangka waktunya tadi. Kalau ke anak jelasinnya atau ngomongnya, anak mengerti apa gitu saat itu gimana? Kalau anak aku malah seneng karena dia jadi lebih banyak mainnya sama aku jadi lebih sering. Nah, tapi terus kemudian switching karir yang lumayan beda kan ranahnya dari yang corporate. Terus proses untuk loncat ke karir yang sekarang itu gimana? Jadi sebelumnya kan aku memang IT gitu ya. Terus aku tadi dibilangin bahwa aku nggak tahu sebenarnya aku tuh maunya apa yang bikin aku bahagia. Akhirnya aku ikut terapi juga. Oke. Aku terapi ikut creative art terapi. Oh iya. Aku ketemu dengan diri aku sendiri ya. Itu lewat gambar, lewat lukisan, ya, lewat gerakan bisa sambil joget tuh. Karena creative art kan. Dari situ gerakan aku sambil joget tuh bisa nangis aku. Karena ada terapisnya di situ ya, tahu caranya apa yang aku perluin, menggambar sambil menangis, menulis, memilih warna. Ternyata apa yang aku pilih itu tuh mewakili ada bisa trauma aku atau secara unconscious mind aku. Jadi kalau misalnya anak lagi main tuh, karena aku terapis anak sekarang ya, atau misalnya orang tua lagi main, kita ngelihatnya oh ya dia lagi main, padahal nggak, bisa aja tuh yang bermain itu adalah unconscious mind-nya dia. Nah ketika aku unconscious mind itu dikeluarin menjadi conscious, ternyata aku tuh suka banget sama anak kecil. Aku tuh suka banget sama anak kecil. Terus akhirnya ada kayak kesadaran diri, new awareness bahwa aku tuh seneng banget kalau anak-anak menjadi versi terbaik dirinya gitu. Dari situ aku bertemu bahwa oh iya tuh aku tuh dunia anak sih yang mau aku pilih. Dari situlah aku mulai untuk mendalami jadi professional coach. Terus professional coachnya aku juga fokus ke life coach tentang parenting, ke anak, ya ke orang tua. Terus akhirnya aku jadi terapis anak sekarang. Apa yang ditemuin dari anak kecil yang bikin Mas JG ini lebih menemukan diri sendiri? Anak tuh jujur sih, nggak kayak kita ya. Kita tuh kita pingin terlihat seperti apa di mata orang ya. Pencitraan kita mau seperti apa. Kalau anak tuh jujur banget sih. Kalau kau ketemu sama anak kecil dia nggak suka sama aku, ya dia memang nggak suka. Tapi kalau misalnya kita ketemu orang dewasa dia nggak suka sama aku, dia nggak jujur akan nggak suka sih. Mungkin di mukanya nggak ada subtitlenya gitu. Kalau anak kecil tuh mukanya ada subtitlenya. Kayak siapa kamu ya? Ya emang kamu bermanfaat buat diri aku gitu. Jadi tapi kalau kita udah punya koneksi yang bagus, mereka juga jujur bahwa iya kita punya koneksi. Oh jadi bukan ada yang pernah bilang, aku lupa di mana, bahwa anak tuh udah bisa manipulasi sejak umur berapa, 3 atau 4 tahun. Manipulasinya bukan hal berbohong besar rumit, tapi kayak nangis itu kan bentuk manipulasi bahwa gue pengen sesuatu nggak dikasih gue nangis. Betul. Bener nggak kan? Betul. Tapi dia tuh masih bisa jujur di situ ya. Karena kalau misalnya nangis contohnya nangis ya. Nangis jenisnya ada 2. Nangis secara emosi, dia kejedot sakit, kecewa. Yang satu lagi nangis strategi. Mas Aryo ya anaknya pengen beli Barbie gitu ya, Barbie terus nggak dibeliin. Anaknya nangis tuh. Biar dibeliin, berarti itu nangis strategi. Jadi orang tua tuh bisa tahu. Jadi anak tuh jujur banget ya, ini nangis strategi. Jadi karena orang tuanya udah lebih tahu aja ya. Sebenarnya keilmuannya itu bisa membantu kita untuk melihat anak seperti apa. Dan itu bagus banget anak yang nangis gitu ya, berstrategi. Arti otaknya tuh jalan ke develop gitu. Dan bener banget anak bisa manipulasi itu dari umur 2 tahun. Bener 2 tahun. Dari umur 2 tahun dia bisa memanipulasi. Misalnya ibunya punya boundaries yang kamu nonton hanya 30 menit sehari. Terus anaknya nangis, bisa nggak 1 menit lagi? Ibunya enggak, tapi bapaknya goyang tuh. Oh boleh 1 episode terus lagi. Ke bapak. Wah udah bapaknya dimanipulasi. Benar dieksploitasi batasan-batasannya. Gitu. Tapi ini berguna loh, maksudnya sebagai orang tuanya tahu itu bisa lebih mengontrol emosinya orang tuanya justru. Jadi bukan cuma nyalahin anaknya, nih anak cengeng banget, nangis mulu gitu-gitu. Tapi karena orang tua tahu, oh ini pinter nih anak nih, udah strategi nih gitu. Jadi kayak lebih ya udah oke, kita mau apa lagi loh sekarang, kayak aku tuh ngerasa kayak gitu. Mau strategi apa? Ayo, oh iya udah gitu loh.
Ternyata gitu ya. Aku ngelihat mukanya Mbak Nucha berubah nih. Apa ya? Mikir apa kamu? Apa aku yang dimanipulasi sama anak gitu, dieksploitasi ternyata. Ya. Tapi pernah nggak ada kepikiran atau mungkin ada pressure nggak sih dari lingkungan, dari keluarga gitu ya, dengan switching karir ini? Karena kan lumayan jauh dong dari corporate, dari IT, terus jadi ke ranah anak-anak gitu, yang pasti mungkin orang mikir, lah kok jadinya kesini gitu. Atau karena pandemi nggak keluar-keluar mungkin kayaknya. Tapi sebenarnya kalau yang selama ini nggak ketemu ya itu sih nggak ketemu. Oh, Karena aku makanya. sendiri cukup percaya diri ya. Aku sama istri aku cukup percaya diri apa yang kita jalanin, value keluarga apa yang kita milikin, bagaimana bukan gaya hidup tapi cara hidup kita seperti apa. Kita cukup percaya diri. Jadi nggak banyak dari orang kayak ngeganggu kita. Kayak contohnya misalnya teman-teman bilang, ih kamu jadi ayah rumah tangga enak banget ya. Aku bilang enggak sih, nggak enak, enak banget. Kayak gitu, jadi level percaya dirinya gitu. Tapi ketemu kesulitannya adalah di ibu aku. Oh, oke. Ibu aku tuh sayang banget sama istri aku sampai karena yang dia yang kerja gitu waktu awal-awal dia taunya terus, Neng gimana sehat nggak? Aku anaknya nggak diperhatiin. Padahal aku udah cerita bahwa aku ganti karir karena kesehatan mental kurang baik gitu ya. Ibu mertua juga baik, gimana? Yang penting sehat mental, yang penting sehat dulu. Kita nanti bisa kerja lagi, kita bisa berkarya lagi tuh. Ibu mertua baik banget, ayah mertua. Tapi ibu aku yang takut banget. Makanya kalau nelfon gimana sih Neng sehat nggak gitu, ibu aku tuh malah perhatian sama istri aku. Anaknya dong perhatiin. Tapi bisa jadi mungkin kalau ibuku tuh dulu, baru kayak 2 minggu lalu, mental disorder itu apa sih? Nah, mungkin jadi generasinya belum tahu ada urusan yang namanya mental disorder itu. Oh iya, mungkin itu ya bisa jadi. Mungkin ada gap tentang knowledge itu ya. Iya. Makasih banget Mario, jadi kayak bener juga sih. Jadi yang dia tahu adalah sakit, demam, jatuh. Enggak, kalau nggak gitu. sekalian orang ada yang gangguan mental, orang gila. Ya udah sampai Iya, situ. Tapi ujungnya kan sana langsung nggak in between. Nggak ada tuh, in between, jadi langsung ke sana. Mungkin aku bener. nggak tahu. Ada knowledge gap gitu ya. Jadi kita mau bilang aku depresi nih, aku ada yang orang bipolar apa itu segala macam, masih mungkin dia belum paham. Gitu. Nah tapi kalau aku suka bagian ayah rumah tangga, dengan bangga menyebutkan ayah rumah tangga, bahkan di saat masih bekerja sebagai IT sampai sekarang juga menyebut dirinya ayah rumah tangga. Sering yang banyak bilang terutama di Parent Talk ya, bahwa laki-laki tuh harus menghasilkan. Satu, kedua ayah rumah tangga, tapi pasti dong dia ada penghasilan lain, tapi pasti dong dia punya duitnya udah banyak atau apa gitu. Jadi kayak ayah rumah tangga itu adalah yang dijauhkan terakhir, boleh tapi gitu loh. Lo boleh jadi ayah rumah tangga tapi lo harus menghasilkan. Lo boleh ayah rumah tangga tapi lo punya duitnya harus banyak. Lo boleh gitu. Apa pendapat tentang ayah rumah tangga yang bikin masih gitu pede banget, gak masalah? Karena pas ketika aku berhenti tuh jadi engineer gitu ya, berhenti jadi di corporate, terus aku bener-bener handle di rumah lebih baik. Ternyata penghasilan istri aku ningkatnya banyak banget. Ya. Ternyata mungkin bahagia, lebih bahagia. Jadi kalau misalnya aku nggak menghasilkan directly enggak, tapi indirect menghasilkan yang banyaknya tuh efeknya tuh bener-bener gede banget. Kayak misalnya penghasilan aku 1 tahun gitu ya, jadi di corporate, istri aku bisa dong 1 bulan. Ya, kalau misalnya memang lagi ada gede gitu. Kemarin sempat dia dapat 2 minggu doang gitu. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya aku menilai, nggak bisa dinilai bahwa aku kerja itu hasilnya apa enggak. Tapi as a family bisa apa yang kita hasilkan, value apa yang kita hasilkan. Jadi bukan hanya tentang duit, bagaimana value, bagaimana waktu, kualitas bukan hanya di kuantitas. Padahal itu bisa aja istrinya tidak perlu melakukan lebih banyak kerjaan di rumah, atau lebih bahagia melihat anak dan suaminya di rumah, akibatnya kerjanya lebih baik, bisa jadi kan? Betul. Tapi ada nggak perasaan tadi ya terkait sama penghasilan pasangan itu lebih besar daripada penghasilan kita sendiri, terutama mungkin suami, penghasilan istri lebih besar daripada suami. Ada nggak sih kayak egonya tersentil gitu? Karena kan kadang-kadang katanya laki-laki tuh paling sensitif sama soal uang penghasilan itu kan. Nah ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu? Karena kalau ngomong uang sih kita ngobrolnya sebelum nikah ya. Jadi sebenarnya itu jadi nggak masalah buat kita. Karena pas aku nikah juga duit aku dikasih ke dia. Bahkan sebelum menikah. Jadi sebelum menikah tuh aku punya utang kartu kredit. Bapak aku kecelakaan. Aku nggak punya dana darurat waktu itu, nggak ngerti punya kartu kredit. Akhirnya kasih ke adik aku. Semuanya bapak aku apapun bayar lah pakai kartu kredit tuh. Kreditnya selama 1 tahun aku cuma bayar minimum doang tuh. numpuk. Terus akhirnya aku ketemu sama istri aku yang sekarang,
diaturin sama dia, masa 2 bulan lunas? Berarti selama ini tuh nggak bisa mengelola keuangan. Jadi bukan nggak punya ya. Bukan nggak bisa ngelola. Jadi kalau misalnya sekarang uang istri aku lebih banyak, sekarang terus diatur sama istri, karena aku tahu dia bisa mengelola uang lebih banyak. Jadi mindsetnya bukan siapa yang lebih besar, tapi keluarga kita, apa yang bisa kita hasilkan dari family kita as a family gitu, bukan as a individual gitu. Jadi pingnya tuh kontribusinya itu bukan kontribusi sebagai individual, tapi kontribusinya tuh as a family gitu. Jadi ngelihatnya istri aku lebih banyak uangnya, ya bagus lah, bagus banget, bagus banget sih, seneng banget kalau aku gitu. Artinya dia berdaya dan aku seneng banget bukan hanya tentang duit, bagaimana dia bisa membantu orang lain gitu. Kalau kita udah punya uang, udah uang cukup gitu, kita bisa membantu orang lebih baik lagi, menurut aku gitu. Ya kamu nggak mau? Lah kan aku udah. Enggak, lebih besar dari kamu kan? Enggak, lebih besar lagi. Enak aja gitu. Gak mau terima, gue gak mau terima. Ini dong kerja lebih banyak lagi gitu. Kurang banyak maksudnya. Udah kurang banyak masih disuruh hemat gimana lah. Aku kan pengen santai. Ya. Mau belanja-belanja Kosnya tas tekan, apa gitu. Pendapatannya naikin. Iya benar juga. Klasik banget nih. Iya benar. Dari pekerjaan sekarang nih Pak JG itu apa sih yang didapat dari pekerjaan sekarang yang banyak berhubungan sama anak-anak, sama terapi gitu? Apa sih yang yang bikin pekerjaan ini tuh kayak worth the pain lah, karena kemarin kan switching itu kan sebenarnya salah satu perjalanan ke pekerjaan yang sekarang kan. Nah, apa yang bikin pekerjaan sekarang menurut Pak JG ini ya worth the pain itu? Nah kalau dulu pas kerja dulu ya jadi IT itu aku kontribusinya tentang aku sendiri, nggak ngebantu orang gitu. Dulu tuh misalnya bisa dikatakan lah aku tuh kerjanya human to computer gitu, human to computer. Pas aku enter ya udah codingnya kan itu. Kalau aku salah ya udah salah. Tapi kalau sekarang kok human to human ya. Jadi yang aku dapetin adalah bukan tentang uangnya aja, tapi bagaimana si value ini, knowledge ini didapetin orang lebih baik lagi. Bagaimana mereka ketemu sama anaknya lebih baik. Ternyata ketemu sama anak lebih baik itu adalah sebuah magic connection aku sebutnya. Secara selama berpengalaman aku berpraktik gitu, magic connection inilah saat mereka punya hubungan baik dengan anak, mereka ternyata ada yang jadi promosi di kantornya. Karena energi yang sebelumnya mereka untuk gimana sih aku hubungan sama anak kok pingin yang baik, ternyata itu salah membaik, energinya dia alihkan ke karir, dia promosi. Ada yang jadi baik hubungannya sama mertua. Ada yang baik sama teman kantor. Karena nilai-nilai yang dia sampaikan kepada anak, nilai-nilai yang dia ketika ketemu sama anak, itu dia pakai di kesehariannya. Nah, nilai-nilai itulah yang ternyata dipakai di kantor, dipakai di secara sosialisasi ya, teman-teman. Itu tuh ngebantu dia untuk lebih ngebus lah. Mungkin ini yang maksudnya rezeki anak. Jadi bukan punya anak otomatis dapat rezeki, tapi kayak punya hubungan yang baik dengan anak. Itu ada rezekinya sendiri gitu. Iya gak sih? Nggak tahu. Aku coba ngeliatnya. Tapi aku setuju banget sih dengan jadi, kualitas hubungan dengan anak baik. Ternyata yang lain juga banyak membaik. Iya, bukan berarti punya anak otomatis baik. Belum tentu. Kalau hubungannya jelek ya udah bisa bahaya banget kemana-mana. Tapi begitu hubungan ke anak bagus, menurutku itu bawa diri yang lebih bisa berkembang, growth itu suka nggak suka akan terjadi sih menurutku. Hubungan sama anak. Karena kita nyebutnya parenting kan, parent bukan anaking ya, bukan childrening. Childrening. Childrening gitu. Tapi kan parenting, jadi parentsnya bagaimana mindset kita. Contohnya misalnya kita mindset ke anak bahwa mencari uang itu tidak sulit gitu ya. Itu kan kita ngomong ke diri kita, mencari uang itu tidak sulit. Akhirnya kita bekerja lebih baik lagi, positive thinking, kita menarik uang lebih banyak. Gitu yang kita ajarkan ke anak. Tapi bagaimana kalau misalnya ke anak, udahlah nyari uang tuh susah gitu. Kamu akan bilang sama diri kamu sendiri, uang tuh susah. Ya udah kamu akan susah nyari uang. Benar juga ya. Ada benernya tuh ya. Jadi kalau bahkan parenting itu secara tidak sadar bukan parentingin anak, tapi parentingin anak di dalam diri kita sendiri. Iya, membesarkan anak yang belum selesai gitu. Bagus tuh Mas Aryo, membesarkan anak dalam diri kita sendiri. Bagus itu. Aku mau jadi praktikum juga boleh. Boleh. Di mana? Jadi menarik sih. Apa kamu mau juga? Enggak, kamu aja mau ikutan. Boleh. Kamu cari duit lebih banyak. Iya benar. Jadi bisa jadi karirnya ganti juga nih Mas Aryo. Ganti karir juga, biar kamu lebih main sama anak. Tapi aku memang suka sama anak juga sama. Iya sih. Nah kalau di aku tuh sebenarnya nggak segitunya pengen main gitu loh Mas. Kayak aku kayaknya aku yang lain aja deh, kalau ke salon pokoknya aku temenin. Kalau anak-anak, karena anak-anakku dua-duanya cewek ya. Jadi aku tuh mungkin lebih seneng kalau mereka ikutan aku misalnya manicure pedicure misalnya gitu kan. Terus kalau misalnya crafting, nah itu tuh aku suka.
Tapi begitu yang kayak wah mainan yang seru-seru, loncat, apa main game, karena aku juga nggak suka main game sih. Jadinya aku nggak gitu menikmati. Aku suka oper, kamu aja deh. Gitu. Nah kalau misalnya di kalau pekerjaan aku ya, sebenarnya main sama anak sehari itu cuma 15 menit doang. Yang berkualitas ya, dan nggak boleh lebih. Jadi di best practice-nya, di caranya itu cuma 15 menit doang. Kita main sama anak, biar dia anak merasa didengerin. Ya anak tuh kayak orang dewasa lah, pingin didengar, pingin divalidasi perasaannya ya, pingin dilihat gitu. Ada anak tuh nungging-nungging, "Bapak lihat aku." "Oh iya, Bapak. Lihat tuh lagi gini, lagi gitu kan." Dia pingin dilihat. Nah, sebenarnya cuma 15 menit doang sehari. Jadi kalau misalnya main pedicure udah berapa menit tuh? Setengah jam. Setengah jam tuh, lebih dari 15 menit. Mas Aryo main sama anaknya gitu, berapa menit kan lebih dari 15 menit. Sebenarnya cuma 15 menit tuh cukupnya. 15 menit ya, aku juga baca ngeliat konten kemarin Dok Amen, dia neurologis gitu, ngelihat bahwa anak tuh cuma butuh 20, kalau dia 20 menit per hari undivided attention, benar-benar buat dia, plus ditambah lo jangan pakai peraturan kecuali yang menjaga dari bahaya aja. Tapi kayak dia mau set rules tentang mainan apa, dia mau ngapain, ikutin aja terus, ikutin selama 15-20 menit itu, udah ikutin aja. Abis itu dia udah ngerasa fulfilled hari itu. Exactly, itu banget. Itu teori juga yang aku milikin. Jadi kalau ngajarin ke orang tua itu seperti itu, bahwa namanya tuh istilahnya non-directive play. Kita nggak ngarahin mainnya apa, dia yang tentuin apa, mainnya apa aja terserah dia. Cuma aturannya cuma 3. Yang pertama, dia nggak nyakitin diri sendiri. Betul. Nah, ya secara verbal dan juga secara fisikal. Betul. Nggak bisa bilang papa jahat, itu nggak bisa tuh. Karena itu nyakitin. Ada batasannya tetap. Ada batasannya. Yang kedua, nggak nyakitin orang lain. Betul. Jadi kita nggak boleh nyakitin orang lain, mukul, dorong. Anak nggak boleh tuh narik-narik baju ibu, dorong-dorong bapak. Fisikal, juga secara verbal. Dan itu aturannya bukan untuk anak tapi orang tua. Secara orang tua juga nggak boleh nyakitin orang lain secara verbal. Kita nggak boleh gosip. Gossiping itu nggak boleh. Kita menggosip, ngomongin orang, itu nyakitin orang lain ya. Dan itu aturan juga buat orang tua, bukan hanya tentang main, tapi jadi mainnya 15 menit atau 20 menit ya, itu latihannya. Sebenarnya praktiknya adalah di kehidupan nyata. Jadi kita nggak boleh nyakitin orang lain secara verbal, secara fisikal, tentulah fisikal ya. Jadi kita nggak boleh ngosipin orang. Ngomongin orang tuh nggak boleh, karena kalau biasa kita ngomongin orang, mentalnya akan kebangun di sini. Kita akan mental yang cemas. Dia udah punya mobil lagi nih, dia udah. Ketika kita punya mental yang itu, kita akan ngasih energi gitu juga kepada anak. Anaknya akan terbawa cemas. Nah yang ketiga nggak boleh ngerusak barang, jangan dong. Handphonenya baru beli nih Mas Aryo terus dilemparin, jangan misalnya gitu. Itu handphone pinjaman lagi di review gitu. Physical tuh yang batasan aku sama istriku agak beda. Bapak-bapak lebih physical mainnya, dilempar-lempar, banting-banting. Dia udah deg-degan setiap kali aku begitu. Iya, lagian tuh anakku suka diperetakin gini loh jarinya. Ya Allah sama lagi gitu. Jadi suka bapak sakit, terus aku yang suka marahin, kayak jangan dikituin dong. Yang aku banting-banting juga ke tempat tidur, kamu juga deg-degan gitu. Padahal bapak-bapak safe kan ya. Bener. Mas Aryo tangannya cukup gede sih Bu. Saya safety-nya oke sih menurut aku. Tenaganya masih oke. Wah ini menarik banget. Aku admire banget perjalanan dari menemukan diri dari bapak-bapak IT yang mungkin benerin network, benerin printer, sampai benerin satu operator, sampai menemukan suatu momen di mana dia menemukan dirinya sendiri melalui ditemani pandemi, ditemani keluarga yang suportif, terus akhirnya ditemani expert juga saat itu berarti psikiater ya, dibantu. Psikiater, psikolog juga, psikolog, sama terapis bermain juga. Jadi perjalanannya menurutku lengkap. Jadi nggak self-diagnose mental issue, terus punya support system yang bagus sekali, dan ada momen yang tepat yaitu mungkin pandemi itu. Jadi kayak trigger-triggernya pas banget jatuh ke Mas JG nih. Terus menemukan yang kayak glowing banget nih, biarin aku ngomong laki-laki glowing ya. Nih glowing banget ngomongin tentang terapi anak, ngomongin tentang anak. Jadi memang menunjukkan kayaknya bener menemukan dirinya sih. Iya. Nah, jadi kalau misalnya perjalanan parents atau siapapun yang di usia yang sama mau berpikir untuk switching career atau kayak loss, karena banyak banget yang aku ngerasa nggak tahu nih dari kecil mau ngapain, jalanin aja apa yang diminta orang tua lah, diminta society lah, pokoknya jalanin aja sampai akhirnya it's too late. Kalau 35 mungkin masih timingnya masih banyak gitu. Tiba-tiba you're almost pension terus nggak tahu mau ngapain, jalannya gini aja. Kenapa nggak sekarang gitu? Mungkin itu juga yang terjadi ke post power syndrome ya. Sebenarnya dia nggak penuh sih perasaannya. Mungkin pekerjaan yang dia jalanin selama ini tuh bukan nggak mengisi perasaannya gitu. Jadi pas setelah pensiun tuh
ya dia nggak fulfill aja perasaannya, jadi ada post power syndrome. Tapi bayangin kalau misalnya itu pekerjaan yang membuat dia senang, bahagia, cintanya penuh di dalam hatinya, ketika pensiun tuh ya aku tuh udah penuh gitu menjalani ini dengan baik. Jadi gimana? Aku pensiun apa gimana? Apa aku switching karir Kerja atau lebih gimana keras. menurut kamu? Kerja lebih keras. Kerja lebih keras ya. Kerja lebih Wah ini keras. suportif. Suportif, saya siap support dengan anak-anak di rumah. Oke kalau gitu, terima kasih banyak Pak JG untuk ngobrol-ngobrolnya di Sama-sama. sini di episode kali ini. Terima kasih juga parents yang udah dengerin dan nonton kita. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share konten ini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.